Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Doan Inupan Siregar dengan NIM 220553134 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Joko Gede Tirta India SDMT. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan fase equilibria dan logam dan paduan. Yaitu ada pada bab 3, yaitu pertama logam dan paduan, dan 4 itu bahan polimerik. Next. Kita masuk pada bab yang ketiga, logam dan paduan. Logam non-ferrous dan paduan. Bahan non-ferrous memiliki sebagai penyusun utama beberapa unsur seperti zat besi. Sebagian besar bahan ini terbuat dari logam tembaga, misalnya nikel, aluminium, magnesium, timah, seng, dan paduannya. Tembaga dan paduan tembaga. Tembaga dan paduan tembaga banyak digunakan karena konduktivitas listrik yang panasnya yang tinggi, ketahanan korosi yang baik, machinability, kekuatan dan kemudahan fabrikasi dan kesediaan yang siap. Electrical tangguh piteh koper atau ETP digunakan untuk konduktor. Mengandung sekitar 0,05% oksigen dalam bentuk CO2O. Sebagai besar, tembaga ini digunakan untuk peralatan pipa, perpipaan dan perpindahan panas di mana diperlukan ketahanan korosi yang baik. Tembaga bagaimanapun tidak digunakan dalam industri pengolahan makanan dan kontak dengan karena banyak senyawa tembaga yang berbahaya bagi kesehatan. Tembaga murni sangat mudah dibentuk dan ulet dan terlalu lunak untuk dicetak. Next. Pada gambar ini yaitu gambar 3.3 yaitu bagian tembaga dari diagram keseimbangan seng tembaga. Kuning atau kuningan mengandung 20-36% seng, serta memiliki kombinasi kekuatan yang baik dan duktilitas tinggi karena itu cocok untuk operasi kerja dingin drastis. Setelah kerja dingin yang parah, kuningan ini biasanya bebas stres untuk mencegah perengkahan mesin. Kuningan memiliki sedikit deutilitas dan lebih sulit untuk bekerja dingin daripada kuningan, namun memiliki kekuatan tinggi. Next. Nikel dan nikel paduan. Nikel adalah logam yang sangat luar biasa, yang selain memiliki sifat mekanik yang baik yang serupa dengan baja ringan, ditandai oleh korosi yang superior, ketahanan dan kekuatan pada suhu tinggi, dan kuliten dan ketangguhan pada suhu rendah. Nikel tembaga. Tembaga larut dalam nikel dalam sebuah proporsi sehingga jumlah paduan yang tak terbatas dalam rangkaian ini dimungkinkan. Logam monil mengandung kira-kira 2/3 nikel dan tembaga 1/3. Memiliki kekuatan maksimum dari segi tembaga nikel. Next, nikel silikon tembaga. Mengandung silikon 10% dan tembaga 3% adalah paduan yang paling dikenal dalam seri ini. Properti impor yang paling utama adalah ketahanan korosi yang sangat baik terhadap asam sulfat pada suhu tinggi. Nikel besi paduan berbasis nikel dicirikan oleh ekspansi termal, termelastisitas, dan magnetik yang membuatnya berguna dalam banyak aplikasi. Nibbana dan Far artinya yang sama, yang merupakan paduan besi nikel yang mengandung sekitar 36% nikel dengan sebuah koefisien termal. Bahan yang diketahui adalah yang terendah. Menurut standar, mereka sangat berharga. Pita pengukur dan bagian instrumen. Next, ini merupakan gambar 3.4 yaitu variasi koefisien linear mereka, atau perluasan mal paduan besi nikel dengan kadar nikel pada suhu kamar. Next, aluminium, magnesium, dan paduan. Aluminium paling dikenal dengan bobotnya yang ringan. Keutamaan lainnya adalah kemampuan formulasi yang baik, ketahanan korosi yang baik, konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, karakteristik non-magnetik, resistivity ringan, non-toxicity, dan non-tersiting quality. Magnesium dan paduannya. Untuk aplikasi teknik, magnesium biasanya dilengkapi dengan aluminium 6-12% seng, naik sampai 0,3% dan mangan 0,2%. Semua paduan ini keras. Next yaitu timah dan paduan timah.
Sifat khusus timah adalah berat dan keberadaan atom yang sangat tinggi. Kelembutan dan kelenturan, titik leleh rendah, kontraindikasi, listrik rendah, ketahanan korosi yang tinggi, dan kemampuan untuk mengoksidasi. Next, seng dan paduan seng. Penggunaan seng utama adalah sebagai lapisan baja untuk mencegah korosi, karena seng adalah anodik berkenan dengan zat besi. Lapisan seng di atas baja bertindak sebagai anoda, korban di atmosfer yang korosif. Next, yaitu masuk kita bab 4, yaitu bahan polimerik. Meskipun penggunaan manusia alami jangka panjang yang terjadi, seperti pati, selulosa, dan protein, sebenarnya bahan polimer digunakan untuk makanan, pakaian, dan serba-serbi aplikasi. Hanya dalam dekade ketiga abad ini, sifat makromolekul zat ini bersifat universal diterima. Polimer pada dasarnya adalah bahan molekul, yaitu terdiri dari atom-atom yang terikat menjadi molekul oleh ikatan kovalen, dan bentuk melalui ikatan sekunder seperti ikatan de Waals, atau ikatan hidrogen. Fitur molekul polimer yang membedakan dari jaringan biasanya adalah molekul adalah ukurannya. Next. Ini merupakan gambar 4.1, yaitu perkiraan representasi atau polimerisasi etilen menjadi polietilen. Yang pertama A, yaitu monomer etilen, yang B, etilen monomer dengan ikatan rangkap putus, yaitu polimer etilen pada kasus ini setara dengan Dp. Oleh karena itu, berat molekul atau polimer ini kali berat molekul monomer. Next, ada gambar 4.2, yaitu sifat polimer versus ukuran polimer. Yang pertama atau yang A, yaitu suhu perunakan dari polietilen. Dan yang B, kekuatan tarik, kekuatan impak, dan meleleh, viskositas skema. Next, ada panjang molekul polimer. Sebuah molekul polimer pada dasarnya terdiri dari tulang belakang panjang atom bergabung dengan ikatan kovalen. Tulang belakang molekuler di banyak polimer seperti polietilen atau poli atau vinil klorida dan polistirena. Berikut juga adalah gambar 4.3, yaitu yang pertama rotasi ikatan pada butana, konfirmasi ABCD atau ABCD sesuai dengan dua ekstrem atau berbagai kemungkinan panjang untuk molekul. Dan yang B merupakan rantai model tanpa volume yang berorientasi bebas. Berikut akan kita lihatkan, yaitu proses pembuatan logam dan pengolahannya. Hai semua, teknologi pengolahan logam merupakan suatu proses untuk mengubah logam menjadi bentuk lain dengan menggunakan berbagai macam alat dan mesin. Pengolahan logam ini mencakup semua pengerjaan logam secara luas, seperti pengelasan, pemotongan besi baja, daur ulang, pembuatan komponen-komponen mesin, dan masih banyak lagi. Dan seiring dengan kemajuan industri, teknologi pengolahan logam ini semakin canggih, serta proses pengerjaannya ini pun semakin cepat dan efisien. Berikut ini adalah teknologi pengolahan logam yang paling menakjubkan di dunia. Friction welding. Dalam pembangunan suatu infrastruktur, penggunaan welding atau pengelasan memiliki peranan yang sangat penting. Proses welding ini mampu menghasilkan sambungan dengan kualitas yang sangat bagus, serta memungkinkan untuk menyambungkan logam dalam berbagai macam dan bentuk. Salah satu metode pengelasan yang menggunakan teknologi canggih yaitu friction welding atau pengelasan gesek. Friction welding ini bekerja dengan mengandalkan panas dari gesekan akibat perputaran antara logam. Untuk proses kerja dari friction welding ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan waktu lama dibandingkan pengelasan secara konvensional. Pada prosesnya, seorang operator menyiapkan logam yang akan dilas. Logam ini kemudian ditaruh pada sebuah mesin penjepit, dan logam satunya ditempatkan pada rotari mesin atau mesin pemutar. Kedua logam tersebut kemudian diletakkan secara sejajar, dan mesin pemutar ini kemudian akan memutar logam dengan kecepatan tertentu. Perputaran serta penekanan logam ini akan menghasilkan panas, lalu melelehkan kedua ujung logam ini sampai akhirnya menjadi satu bagian. Setelah itu, sambungan hasil pengelasan pada logam ini akan diratakan dan dihaluskan dengan mesin gerinda secara otomatis.
Friction welding ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan metode welding lainnya, yaitu penghematan material serta waktu untuk penyambungan dua logam. Hot spinning mesin. Hot spinning mesin adalah suatu mesin yang digunakan untuk pembentukan logam dengan menggunakan panas dan rotari mesin. Mesin pembentuk logam ini memiliki cara kerja yang tidak begitu rumit, serta dapat membentuk logam dengan cepat dalam berbagai ukuran. Pada prosesnya, logam yang akan dibentuk dipersiapkan dulu dengan cara memanaskan logam dengan suhu yang telah ditentukan. Selanjutnya, logam panas ini akan diputar sambil dipanaskan dengan mesin burner, lalu dibentuk sesuai dengan yang telah ditentukan. Mesin pembuat tabung LPG. Pembuatan tabung LPG silinder ini terdiri dari dua proses, yaitu proses pembuatan badan tabung serta proses pengelasan. Pada proses pembuatan tabung LPG, material besi yang sudah diproses kemudian dibentuk menjadi lempengan-lempengan besi yang berbentuk silinder. Selanjutnya, lempengan-lempengan besi itu dibentuk menjadi tabung setengah jadi dengan mesin pencetak otomatis. Dan tabung setengah jadi ini ada dua bagian, yaitu bagian atas dan ada bagian bawah. Pada tabung bagian bawah, tabung ini akan dilas oleh mesin otomatis yang berfungsi untuk memberikan tempat dudukan untuk tabung LPG. Kemudian tabung bagian atas akan dilubangi dengan mesin, dan lubang ini nantinya berfungsi sebagai tempat valve pada tabung LPG. Kemudian masuk dalam proses selanjutnya, yaitu proses pengelasan tabung LPG. Tabung LPG ini bagian atasnya diberi penutup dan juga valve, lalu dilas dengan mesin pengelas. Setelah diberi penutup dan juga valve, tabung LPG ini kemudian diberi plat besi dan dilas, di mana plat besi ini berfungsi sebagai tempat untuk memegang tabung. Kemudian pada proses akhirnya, bagian tabung atas dan bawah kemudian disambung menjadi satu bagian dengan cara pengelasan. Pembuatan badan turbin angin. Pada proses pembuatan badan turbin angin, ternyata turbin angin yang berukuran sangat besar ini terbuat dari banyak plat baja yang dijadikan menjadi satu. Pada prosesnya, lempengan-lempengan baja yang sudah disiapkan ini kemudian dibentuk melengkung dengan mesin bending. Setelah terbentuk, kemudian plat baja ini akan dilas menjadi satu bagian, sehingga membentuk tabung silinder yang berukuran besar. Tabung silinder ini kemudian dibawa dengan forklift, dan kemudian dilanjutkan pada proses penyambungan. Pada proses penyambungan ini, beberapa tabung silinder akan disambungkan dengan cara dilas, sehingga menjadi badan turbin angin yang utuh. Setelah itu, badan turbin angin ini dibawa ke ruang pengecatan, di mana pengecatan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya korosi pada badan turbin angin ini. Kemudian pada proses terakhirnya, badan turbin angin yang sudah dicat ini kemudian dipasang interior-interior di bagian dalamnya. Selanjutnya, badan turbin angin ini dikirim ke lokasi yang telah ditentukan dan akan dilakukan instalasi dengan komponen-komponen lain sehingga menjadi turbin angin yang utuh. Mesin daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan menggunakan suatu mesin. Daur ulang ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi sampah
agar tidak menimbulkan polusi serta pencemaran lingkungan sekitar. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam sektor daur ulang adalah Weima yang berasal dari Jerman. Banyak berbagai macam jenis mesin daur ulang yang diproduksi oleh Weima ini, dan tiap-tiap mesin ini memiliki fungsi yang berbeda satu sama lainnya. Mesin daur ulang dari Weima ini dapat mendaur ulang baja, buku, serta plastik dengan teknologi canggih. Dan mesin-mesin ini banyak digunakan oleh pabrik-pabrik daur ulang di seluruh dunia. Proses pendaur ulangan material-material bekas ini juga sangat sederhana, di mana pertama-tama material yang akan didaur ulang ini akan disortir secara manual oleh para pekerja. Kemudian material-material itu dimasukkan dalam mesin daur ulang dan dihancurkan dengan alat yang bernama shredding. Shredding ini akan menghancurkan material-material itu menjadi serpihan, dan kemudian serpihan-serpihan ini diolah lagi dengan suhu tertentu, lalu dipres dan dipotong-potong. Setelah keluar dari mesin daur ulang ini, material-material yang sudah diproses ini akan menjadi material baru dan nantinya bisa digunakan lagi sebagai bahan baku industri. Sekian yang saya dapat sampaikan. Berikut ini tadi merupakan video singkat mengenai pembuatan dan pengolahan logam. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.